Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami tentang aplikasi deteksi objek berbasis website menggunakan YOLO, versi 5, dan text-to-speech. Kelompok kami yaitu Farkum AI. Berikut pengenalan anggota timnya. Yang pertama ada saya sendiri, Alfia Widyaningsih, dari kelas Kusuma, Universitas Lampung, bertanggung jawab untuk UI UX website dari deteksi objek. Kemudian ada Atikoton Nabila dari kelas Asimo, dari PENS atau Politeknik Negeri Surabaya, bertanggung jawab untuk eksplorasi data dan data akuisisi. Kemudian ada Bagus Suseto dari kelas Eunoia dari Universitas Muria Kudus, bertanggung jawab untuk deployment. Kemudian ada Deo Prakasita dari kelas Better Universitas Diponegoro, bertanggung jawab untuk modeling NLP. Dan terakhir ada Handi Ramadan dari kelas Asimo UPN Veteran Jawa Timur, bertanggung jawab untuk modeling CV. Latar belakang kami memilih membuat website Falcom AI itu dikarenakan ketika melihat penyandang disabilitas yang merupakan orang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, dan juga intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya itu ada tunanetra yang tidak bisa melihat ketika atau memiliki kekurangan pada fungsi indera penglihatannya. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, penyandang tunanetra ini pasti mengalami kesulitan ketika melakukan suatu aktivitas. Salah satunya itu ketika mencari benda di sekitarnya. Kemudian, sebagai solusinya dari kami, itu dibutuhkan suatu teknologi AI atau Artificial Intelligence yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi di sekitarnya. Kemudian solusi yang kami berikan itu membuat suatu website yang dapat mendeteksi suatu objek, kemudian menghasilkan keluaran berupa suara. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Handi. Kemudian ada metodologi. Untuk yang pertama ada problem scoping. Masalah yang diangkat mengenai tunanetra. Dalam permasalahan tersebut, yang mengalami masalah adalah orang yang memiliki masalah pada penglihatannya, tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak terdekat. Kemudian masalah utamanya adalah keterbatasan akses dari para penderita tunanetra, sehingga aktivitas yang dilakukan para tunanetra hanya sebagian kecil dari akses manusia lainnya. Sedangkan penglihatan merupakan suatu hal yang amat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Permasalahan ini sering terjadi di seluruh tempat yang diakses oleh tunanetra. Bagi penyandang tunanetra, semua yang dilihat oleh mereka hanya hitam dan gelap. Benda-benda yang ada di depannya tidak akan terlihat olehnya. Benda-benda yang ingin diketahui dan dibutuhkannya tidak akan terlihat oleh jangkauan matanya, sehingga hal tersebut akan menghambat kegiatan yang dilakukan dan akan dilakukan oleh penyandang tunanetra. Kebanyakan dari penyandang tunanetra tidak memiliki seseorang yang selalu ada di sampingnya untuk memberitahukan beberapa hal yang ada di dalam depannya dan memberitahukan mengenai benda yang ingin diketahuinya. Beberapa dari tunanetra malu untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka atau sebagian dari mereka bahkan sering ditipu mengenai keuangan seperti bertanya nominal uang yang sudah dipegang atau harga suatu barang pada price tag. Dengan adanya bantuan untuk memberitahu benda-benda yang ada di hadapan penyandang tunanetra, maka akan memudahkan tunanetra untuk melakukan aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukannya. Sehingga tanpa harus ditemani oleh orang lain, tunanetra bisa mengetahui setiap benda yang ada di hadapannya hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada pada smartphone yang dimilikinya. Kemudian tahap yang kedua yaitu data acquisition. Data yang digunakan terdiri atas 25 kategori benda, yaitu baju, benda tajam, celana, charger, colokan, dispenser, garpu, gelas, kacamata, kulkas, kursi, meja, pintu, piring, pisau, ranjang, saklar, sandal, sendok, sisir, sumpit, tangga, tempat sampah, tisu, dan tongkat.
Pada awalnya menggunakan 30 gambar di masing-masing kategori. Sumber gambar diperoleh dari Google, stock foto, dan Pinterest. Data dikumpulkan menjadi satu folder tiap kategorinya dan dikumpulkan menjadi satu folder besar. Kemudian tahap yang berikutnya adalah data exploration. Data yang diperoleh tiap data dilakukan riset terlebih dahulu apabila size-nya terlalu besar dan terlalu jauh dibandingkan yang lainnya. Apabila semuanya telah di-resize, diletakkan di folder yang baru. Dalam proses pelabelan gambar menggunakan Web Flow, di mana semua gambar dimasukkan ke dalam Flow dan dilakukan labeling satu persatu. Setelah semua sudah di-labeling, melakukan export file yang sudah dilabel sebelumnya ke dalam Google Colab yang akan dilakukan modeling computer vision. Nantinya hasil export file berupa kode yang siap digunakan ke dalam tahap selanjutnya. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu modeling. Pada tahap ini dilakukan dua jenis modeling, diantaranya menggunakan domain CV dan NLP. Domain computer vision menggunakan algoritma YOLO V5 dan domain NLP menggunakan text to speech. YOLO V5 menggunakan Google Colab yang sudah ada sebelumnya di GitHub, namun dataset yang digunakan menggunakan dataset sendiri. Sebelum melakukan codingan modeling, install package yang diperlukan terlebih dahulu dan mengaitkan dataset yang sudah di-labeling ke dalam Google Colab. Setelah itu, melakukan training algoritma YOLO V5, kemudian melakukan evaluasi matrix menggunakan mean average precision, kemudian melakukan testing menggunakan dataset yang sudah ada. Pada dataset 30 gambar tiap kategori, didapatkan perbandingan akurasi sebesar 76,9. Kemudian kami menambahkan menjadi 100 gambar tiap kategori, dan akhirnya didapatkan perbandingan akurasi sebesar 86%. Karena akurasi yang didapatkan sudah di atas 85%, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian hasil dari model YOLO V5 dilakukan ekspor dan di-download menjadi zip file, serta dikumpulkan menjadi satu dalam satu folder modeling. Nantinya modeling yang digunakan dalam bentuk format .pt. Kemudian melanjutkan codingan pada modeling NLP di mana menggunakan Google Text to Speech untuk menghasilkan suara. Kemudian tahap selanjutnya yaitu deployment. Pada tahap ini dilakukan deployment menggunakan localhost, di mana membuat front-end menggunakan bahasa pemrograman HTML, sedangkan back-end-nya menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada back-end mengintegrasikan HTML pada front-end dan hasil ekspor model yang memiliki format .pt. Cara penggunaan aplikasi ini cukup mudah karena apabila aplikasi ini dibuka sudah otomatis, kamera menyala dan dapat digunakan. Saat klik capture, aplikasi melakukan pendeteksian objek selama beberapa detik, kemudian akan mengeluarkan suara hasil deteksi objek. Kemudian Vacuum AI merupakan singkatan dari Futurum Kaiokorum Artificial Intelligence. Futurum Kaiokorum merupakan sebuah istilah yang diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti masa depan dari tunanetra, dan Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti kecerdasan buatan. Jadi, Vacuum AI adalah masa depan seseorang atau sekelompok orang tunanetra dengan bantuan kecerdasan buatan. Oke, untuk yang pertama ini adalah halaman depan dari website Vacuum AI, yaitu terdapat ada tombol stop dan start untuk memulai aplikasinya, lalu tombol capture untuk menangkap setiap gambar yang ada di depan kamera. Misal kita ingin melakukan testing pada aplikasi ini, mengarahkan beberapa gambar seperti contoh gunting, tongkat, gelas, tisu, sandal di depannya, lalu akan keluar suara Google Text to Speech yang sesuai dengan nama gambar tersebut. Lalu tombol start atau stop recording untuk merekam dari objek yang sudah kita tampilkan pada aplikasi tersebut. Nah, tampilan website Vacuum AI diawali dengan judul website yang diikuti dengan logo di bagian bawahnya, dan terdapat 3 button tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di halaman website yang kedua ini terdapat tampilan full dengan kotak webcam di situ, dan di bawahnya ada beberapa penjelasan sedikit tentang aplikasi Vacuum AI yang merupakan istilah Latin dari tadi yang sudah dijelaskan dan dijadikan nama bagi kelompok kami. Nah, kelebihan dari aplikasi ini yaitu memudahkan
kelebihan dari aplikasi ini yaitu mudah digunakan dan fitur yang sedikit membuat user tidak terlalu rumit untuk memahami dari aplikasi ini. Sedangkan kekurangannya masih sedikit kategori benda dan dataset yang dapat dideteksi oleh kamera, dikarenakan masih kecilnya lingkup yang digunakan yaitu hanya benda-benda yang terdapat pada dalam rumah saja. Rencana pengembangan aplikasi ini yaitu dengan harapan dapat mendapatkan dataset yang lebih banyak dan objek yang lebih bervariasi dari dataset yang telah ada, agar pengguna lebih mudah untuk mengenali benda dalam lingkup yang lebih luas selain di dalam rumah. Selanjutnya dijelaskan oleh Dio. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kesimpulan, semakin banyak dataset gambar yang terkumpul, maka akan semakin tinggi tingkat akurasi yang kita dapatkan dari web kita. Kemudian yang kedua yaitu keluaran yang dihasilkan dari aplikasi ini berupa suara yang dihasilkan berdasarkan teks hasil deteksi objek yang kita lakukan sebelumnya. Berikut merupakan simulasi dari Varkum AI. Charger. Benda tajam. Colocan. Kursi. Kakamata. Tempat sampah. Bahu. Ranjang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.